Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama. Sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Haverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah.
Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat, puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita yang kedua, kita sama-sama berkatakan Mazmur 91 kemudian 5 arti Pentakosta ketiga. Silakan media. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di ibadah yang kedua. Kami rasakan Tuhan hadir. Biar kasih-Mu melawat setiap kami di ibadah yang kedua ini Tuhan. Siapapun kami Tuhan mengenal kami satu persatu. Mari sekali lagi Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami, atas ibadah yang kedua ini Tuhan. Biar datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini dalam hidup kami seperti di surga.
Rabaya Shandalalabo. Kami tahu Kau ada di sini Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir, menjamah setiap kami, memulihkan kami. Lawat umat-Mu Tuhan, jumpai setiap kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Yesus yang hidup. Engkau mati lalu bangkit, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu, kita mau sama-sama angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga Kau korbankan anak-Mu satu-satunya yang tunggal. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan Yesus baik, haleluya. Shalalab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 a. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Shalalabababababababa. Kami hormati Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Mu besar ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Sungguh tidak ada satupun pribadi yang mengasihi kami sama seperti Kau kasihi kami itu. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu, karya kematian-Mu di kayu salib gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Yes, Tuhan. Panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mana ada Allah seperti-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Amin. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sambil angkat tanganmu, nyatakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tidak ada Allah lain bagi kami, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, amin, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Allah, Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak
Jesus name above all name. All praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus name. Oh, we worship you. You are worthy of praise. And my heart will sing how great is our God. Angkat kedua tanganmu. How great is our God. Jesus, how great. And all we see. See how great, how great, how great, how great. Woo! It's so good. See with me how great. It's so good. All we see, yeah, Jesus. Oh, how great, how great. See with me how great is our God. And all we see how great. And all we see how great. And all we see, and all we see how great, how great. Sorakan haleluya is our Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, perkasa, mulia Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Katakan amin. Coba lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang kamu dan saya. Dan biar siang ini saudara dan saya, terlebih anak-anak muda, sama-sama bersuka cita bagi Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan, sama-sama, dan sukacita. Amin. Minyak yang baru dicurah. Haleluya. Sorakan haleluya.
asosiasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan. Bahkan ketika kami duduk yang mendengar firman-Mu, lawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Jadilah sesuai kehendak-Mu di tempat ini dalam hidup kami, seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepada Dia, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, nyatakan Engkau Allah dan Rajaku. Haleluya. Kekasih dalam hidupku. Yesus dahsyat, kasih-Nya ajaib. Engkau segalanya bagiku. You are my everything, oh Lord. Ku bersyukur Kepadamu. Engkau Allah Dan Rajaku. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. kasih dalam hidupku. Ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Tidak ada yang melebihi Engkau ya Tuhan. Ku bersyukur Kepadamu ku bersyukur, kepadamu semua berkata, ku bersyukur kepadamu. Yang bersyukur kepada Tuhan, serukan haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Biar kami seperti Daud pernah berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Pagi ini kami datang berkumpul bersyukur kepada Tuhan, merayakan kebangkitan kemenangan Yesus atas musuh utama manusia, maut. Engkau hidup, Engkau menyelamatkan kami. Engkau yang telah mengampuni segala kesalahan kami
yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami bersorak-sorai penuh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau menebus dosa pelanggaran kami. Engkau menebus hidup kami dari lubang kubur dan memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Engkau yang memuaskan setiap hasrat kami dengan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Shana makaralamaya, shana makaralamaya so. Kasih-Mu ajaib buat kami. Your love never fails. Kasih-Mu tak pernah gagal. Anugerah-Mu, kasih-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Kiaralabaya syana magaralamaya. Saya percaya bahwa kami orang percaya diberikan kuasa melalui iman yang kami perkatakan. Itu sebabnya kami dengan penuh iman berkata, aku telah dijamah Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Taruh kanan-kanan kita masing-masing di atas kepala kita. Perkatakan dengan iman, aku diberkati Tuhan. Aku biji mata Tuhan sendiri. Aku dibela oleh Tuhan. Aku disembuhkan Tuhan. Jadilah kuat, hai jiwaku. Bersyukur kepada Tuhan, Dia menjawab pergumulan setiap doa kami. Kami menang. Kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Apa kami lepaskan di bumi terlepas dari surga. Aku sembuh, aku pulih, aku kuat, aku menang. Aku lebih daripada pemenang. Segala hal yang baik dan sempurna hanya datang dari surga. Dan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini hari ini terima dalam nama Yesus. Sembuh, jadilah kuat, terima mujizat. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang melakukan segala perintah Allah bagi hidup kami anak-anak-Mu di tempat ini. Para pria, para wanita, orang tua, anak-anak muda, bahkan yang ada dalam kandungan sekalipun, mendapatkan berkat terbaik dari surga. Masa depan yang paling indah. Engkau memberkati kami seturut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Yang lemah dikuat, yang sakit disembuhkan. Pintu-pintu yang baru, terobosan demi terobosan, Engkau kerjakan bagi setiap kami. Engkau sedang mengalirkan kekayaan bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Kami semua bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Kami terima segala berkat Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, langkah demi langkah kami adalah mujizat dari Tuhan. Izinkan kami duduk diam di hadapan Tuhan. Kami butuh firman Tuhan sebab sepatah kata saja dari Tuhan cukup untuk mengubahkan kami dan memberkati setiap kami anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami mengerti dan melakukannya dengan setia, dengan taat tiap-tiap hari. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pada setiap kami. Engkau yang menuntun setiap kami ya Tuhan Yesus, dengan nasihat firman Tuhan Engkau tunjukkan kesalahan kami dan kami menggenapi seluruh kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan hari ini di tempat ini yang berkat dengan iman kami tersingkir rontok dalam nama Yesus. Hanya yang baik sempurna dari Allah datang kepada setiap kami umat-Mu, menguasai, mencengkeram setiap hati dan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Allah yang telah lebih dulu mengasihi kami. Dan hari ini kami berkata, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Semua berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Hadirat Allah memberkati kita sekalian. Yang merasakan hadirat Tuhan, Tuhan hadir menjumpai kita, boleh lambaikan tangan.
Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Haleluya. Ya, jadilah seturut imanmu, kedahsyatan Allah, kedahsyatan Tuhan Yesus kita alami sama-sama. Haleluya. Nah, Alkitab itu pernah berkata dalam kitab Yesaya 60 ayat ke-5, pada waktu itu, pada waktu kita bangkit jadi terang, tahun kini tahun amanat agung, kita harus semua bangkit. Katakan bangkit jadi terang. Dan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Berkat-berkat Allah, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sehingga kita berseri-seri, kita terheran-heran, kita terkagum-kagum atas karya Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Berkali-kali Alkitab itu menceritakan, mengisahkan, memberikan kita janji bahwa kelimpahan kekayaan bangsa-bangsa mereka himpun tetapi mereka serahkan kepada rumah Tuhan. Hagai bilang, beginilah firman Tuhan, sebentar lagi, sedikit waktu lagi, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku, kata Tuhan, akan mengguncangkan segala bangsa sehingga, katakan sehingga, barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Katakan mengalir. Maka aku, kata Tuhan, akan memenuhi rumah. Kita semua bait Roh Kudus, kita bait Allah, kita rumah Allah. Memenuhi rumah ini dengan kemegahan, dengan kekayaan, kedahsyatan dari Tuhan. Itulah firman Allah, janji Allah semesta alam. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita selidiki Alkitab, banyak sekali kisah-kisah di Alkitab yang menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Karena memang firman Tuhan itu adalah ya dan. Katakan amin. Boleh digambarnya ditampilkan? Ya, ini beberapa saya tampilkan di sini untuk apa ya, mempermudah ingatan kita ya, bahwa memang janji Tuhan ketika Ia berkata kekayaan bangsa-bangsa akan dialirkan kepada rumah-rumah Tuhan, setiap kita orang yang kenan Tuhan. Gambar yang ya paling kiri saya ya, Bapak Ibu ya, ada gambar piramid, berarti ini ada di Mesir, ya kan? Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, mendapatkan kekayaan emas, perak, segala kain-kain yang bagus itu. Bangsa Israel yang mereka kumpulkan selama ini serahkan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Wah, luar biasa, kekayaan bangsa-bangsa. Ya kan? Kalau yang di tengah itu kira-kira siapa? Ada yang mau nebak? Iya, Salomo, Raja Salomo punya hikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan luar biasa. Ya kan, kebijaksanaan, maka Salomo disebut the man of wisdom. Kalau Daud itu the man of Mazmur, the man of worship. Tapi Salomo karena hikmatnya itu, maka bangsa-bangsa mengumpulkan harta kekayaannya datang dan memberikannya kepada Raja Salomo. Kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir kepada orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Sebelah kirinya lagi, ya seorang raja dan kemudian ada Esther di situ dan ada Haman ya. Diberikan kekayaan Mordekai. Ya bukan Haman. Haman akhirnya disulangkan, dihukum mati oleh raja dan kekayaan yang dikumpulkan oleh Haman diberikan kepada Mordekai. Itu dahsyat luar biasa. Mordekai diberikan kekuasaan, diberikan tahta juga, kedudukan menggantikan Haman. Itu berkat dan terjadi sungguh-sungguh. Firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Kekayaan bangsa-bangsa, yang percaya katakan amin. Bilang sama-sama, datang ke rumahku. Nggak yakin kayaknya, datang ke rumahku. Haleluya. Oke, yang lain. Ya, Elia harus sembunyi, kata Tuhan, menyingkir ketika Raja Ahab dan Isabel ngejar dia ke Sungai Kerit sebelah timur Sungai Yordan. Aku akan memelihara engkau dengan burung gagak yang akan membawa roti dan daging. Iya. Saudara tahu kira-kira dagingnya mentah atau sudah dimasak tinggal makan kira-kira? Enggak dicatat di Alkitab ya. Tapi para
sarjana Alkitab itu menafsirkan bahwa gagak itu membawa daging yang siap santap dan roti yang siap santap. Roti dan daging jadi satu, sekarang namanya hamburger. Nah, kira-kira gitu ya. Dan Elia mendapatkannya oleh karena burung-burung itu yang membawanya. Dari mana? Para penafsir Alkitab dia mengatakan, para penafsir bilang daging dan roti itu diambil dari meja makan Raja Ahab dan Isabel. Mungkin Isabel lagi dandan, lagi kamar kecil, lalu meja makannya kosong, gagak datang ngambil roti dan daging siap santap yang enak sekali. Gitu ya, dikasihkan kepada Elia. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada orang yang dikenan Tuhan. Katakan amin. Haleluya ya. Yesus banyak cara untuk menolong dan memberkati kita. Kitab Mazmur itu bilang Tuhan memberkati orang-orang pada saat tidur. Kepada orang ini kasihinya pada saat tidur. Bukan berarti kita disuruh tidur, tidak. Tetapi berkat Tuhan itu bisa mengalir ketika kita sedang nggak ngapa-ngapain. Sedang tidur istirahat. Tapi Tuhan bisa perintahkan berkat itu tidak salah alamat datang sama rumah kita. Kehidupan kita. Yes, haleluya. Kemudian berikutnya adalah, kira-kira siapa nih boleh nebak ya. Mendapatkan jarahan begitu dahsyat dari bangsa-bangsa lain yang akan menyerang Yerusalem, kerajaan Yehuda. Lalu Tuhan berperang, memerangi ketiga bangsa itu. Dan mereka saling bunuh, saling tikam satu sama lain. Raja itu langsung datang ke tempat itu dan saking banyak, mesti 3 hari 3 malam diangkut jarahan itu. Ada yang boleh nebak siapa raja namanya? Yosafat. Nah, 2 Tawari 20 ini dibaca di rumah ya. Ya, kekayaan bangsa Amon, Meunim, bangsa-bangsa, tiga bangsa yang besar itu. Tinggal ngambil saja oleh Raja Yosafat itu. Wah, luar biasa. Bangsa Moab, bangsa Amon, bangsa Meunim. Itu berkat Tuhan, cara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sakeus sebelum percaya Tuhan, sebelum ketemu Tuhan, ia menjadi orang yang berbuat jahat, merampas, merampok, ngambil pajak seenaknya kepada bangsa Yahudi, gitu ya. Dan ketika Sakeus ketemu Tuhan, dia berkata, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Apa yang ia kumpulkan sebagai orang berdosa pada waktu itu diserahkan kepada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu bonus luar biasa dari Tuhan. Yang mau bonus, yang mau diberkati Tuhan bilang amin. Yang tidak bilang amin, resiko tanggung sendiri. Bilang sama-sama, aku mau diberkati Tuhan. Bilang sama-sama, berkat Tuhanlah. Kurang keras, hanya berkat Tuhan sajalah yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak menambahinya. Iya, Bapak Ibu, bagian kita memang bekerja, tapi otoritas berkat mengalir dalam kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara, banyak sekali untuk memberkati kita. Dan kita dapat bonus demi bonus, luar biasa. Bagaimana caranya supaya di akhir zaman ini yang kata orang pengamat di luar sana, tahun yang sulit, tahun yang gak mudah, ya kita terancam perang, resesi, harga-harga akan segera inflasi naik dan seterusnya begitu ya. Percayalah ketika kita melakukan ini di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat bonus-bonus dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kita baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Ini ayat ditulis oleh Raja Salomo. Dan ia menulis menyaksikan ini karena apa? Kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Haleluya. Catat baik-baik pagi ini firman Tuhan datang kepada kita. Supaya kita diberkati Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat Tuhan.
maka kita harus jadi orang yang dikenannya. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama, orang dikenan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau jadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena itu ternyata hidup berkenan di hadapan Tuhan itu pangkal berkat. Ya, diberkati Tuhan. Hikmat, pengetahuan, kesukaan, dan berkat-berkat atau sesuatu. Kalau kita Pengkhotbah 2 ayat 26 ditulis, yang dikumpulkan oleh orang-orang berdosa, berkat-berkat jasmani yang lain, dan kemudian diberikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Sekali lagi yang mau bonus dari Tuhan katakan amin. Haleluya. Dan percayalah bonus dari Tuhan itu luar biasa dahsyat. Ia memberikan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Bahasa Ibrani perjanjian lama kok mahdaat simkah. Gak usah dihafalin. Hikmat, pengetahuan, kesukaan. Itu karunia Tuhan. Bukan semata-mata hasil usaha manusia. Tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita mendapatkan hikmat, pengetahuan, kesukaan di hadapan Tuhan. Maka hidup kita akan bergairah. Menyenangkan Tuhan dan sesama. Kita diberikan hikmat. Ya, hikmat itu bukan sekedar pinter gitu ya, kognitif otak kita. Tetapi kemampuan untuk melakukan dengan benar sesuai dengan kehendak Allah. Kalau orang hanya mengandalkan kognitif otak saja, kepandaian, kepintaran otak saja, maka bisa salah keputusan, bisa salah langkah. Yang mengerti, katakan amin. Ini bonus kita, diberikan hikmat sehingga kita pintar dan memakai hikmat kepintaran itu, pengetahuan itu, sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu menyenangkan Tuhan. Kita diberikan hikmat lalu pengetahuan. Tidak hanya IQ tapi SQ. Spiritual quotient, kecerdasan rohani. Tidak sekedar sekolah tinggi, tapi hidup kita benar di hadapan Allah. Kalau kita tahu, kita berhikmah, maka kita akan lurus di hadapan Tuhan, tidak mudah tertipu oleh pinjol, tertipu oleh PHP yang lain. Yang mengerti, katakan amin. Yang sudah terlanjur tertipu, katakan amin, adakah? Tertipu oleh pinjol begitu. Ada teman saya akhirnya dikejar-kejar oleh orang telepon dia cari dia karena dia hutang. Tertipu oleh investasi bodong. Gitu ya, mudah tertipu. Biar kita mendapatkan hikmat, pengetahuan yang sejati, tidak hanya IQ, kepintaran, kepandaian, empiris saja yang terlihat. Tapi juga kita punya spiritual quotient, kecerdasan rohani. Ya, emotional quotient, ya mirip-mirip spiritual quotient, kecerdasan rohani. Haleluya. Kalau kita punya kecerdasan rohani, mengerti kehendak Allah, maka jalan-jalan kita adalah jalan-jalan kebenaran. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sempurna, mana yang kehendak Allah. Ya, tidak tertipu oleh tawaran dunia yang jahat ini. Kita benar dalam setiap keputusan, tingkah laku, perkataan kita, langkah-langkah kita, langkah kebenaran, dan itu memuliakan Tuhan. Para bapak-bapak, para pria katakan amin. Haleluya. Lalu kita diberikan kesukaan, joy, rejoice. Simkah bahasa Ibrania, sukacita tidak hanya di luaran saja ketawa ketiwi gitu ya. Tapi itu sukacita batiniah, internal. Kegembiraan sukacita yang sejati. Hati yang penuh dengan damai dan sejahtera. Dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, Kristus Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita yang dari Tuhan itu, maka hidup kita akan penuh terisi. Tetapi kalau tidak ada sukacita, hidup kita akan kosong. Ada sesuatu yang kurang dalam batiniah kita, relung hati kita yang paling dalam.
Dan itu hanya bisa diisi oleh Roh Kudus yang memberikan sukacita penuh buat kita. Katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Penting sekali Bapak Ibu. Makanya Pengkhotbah 2 ayat 26. Nanti renungkan lagi di rumah. Hidup ini kalau tanpa Tuhan kosong. Gak ada artinya. Seperti menjaring angin. Ya, Pengkhotbah Raja Salomo mengatakan itu. Kita melakukan segala sesuatu, meskipun kecil, meskipun sederhana, lakukan itu bersama dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan penuh, akan tidak flat saja gitu ya, tidak kosong saja, tapi ada makna dalam kehidupan kita. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada kesukaan yang Tuhan berikan sama kita. Haleluya. Ini bonus dari Tuhan Yesus, ini berkat dari Tuhan. Bonus yang kedua tadi saya bilang, saya katakan di awal tadi, Yesaya 60 ayat yang kelima, berkat-berkat keuangan jasmania yang bisa kita lihat. Selain berkat rohani, berkat batiniah, sukacita, hikmat, pengetahuan, kita diberikan berkat keberhasilan, keberuntungan, secara ekonomi, keuangan, rezeki. Yang mau rezeki katakan amin. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Tuhan bisa pakai semua orang untuk memberkati kita. Dan Tuhan tidak pernah salah alamat memberkati kita. Katakan amin. Pada waktu itu gua akan heran melihat dan berseri-seri. Waduh, senang sekali kita. Karena kelimpahan dari seberang laut yang tidak kita ketahui dari mana. Seperti Elia mendapatkan roti dan daging, ya siap santap itu. Seperti ya, Raja Yosafat kita ketika akan lihat bagaimana musuh keadaannya ketika mau berperang itu ternyata mereka sudah saling bunuh, saling mengalahkan dan tinggal jarah 3 hari 3 malam mengangkat berkat dari musuh-musuh gitu ya. Dialirkan ke dalam rumah orang yang dikenan oleh Tuhan. Kelimpahan dari seberang laut, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, kepadaku, kepada kita. Bilang sama-sama, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku. Haleluya. Iya, seperti dialami oleh bangsa Israel tadi kan. Oleh Salomo, oleh Mordekai. Sakeus pun akhirnya memberikan kepada orang yang dikenan oleh Tuhan segala kekayaannya. Ada penafsir bilang Sakeus jatuh miskin ketika itu. Karena separuh harta diberikan kepada orang miskin. Kalau kedapati pernah ku peras akan ku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat gitu ya. Luar biasa. Tuhan bisa mengalirkan berkatnya kepada orang yang dikenannya. Dari mana saja asalnya, dari bangsa-bangsa. Yang Tuhan tugaskan untuk mengumpulkan. Lalu memberikannya kepada orang yang dikenan oleh Tuhan. Daud menikmati apa yang dikumpulkan oleh Raja Saul. Dan yang menikmati kerajaan itu. Yusuf mengelola, menikmati berkat-berkat yang dikumpulkan oleh orang Mesir. Dan akhirnya Yusuf bisa memberikan kehidupan kepada bangsa pilihan Tuhan. Karena itu, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengerjakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Pesan penting hari ini adalah jadilah orang yang dikenan oleh Tuhan. Jangan termasuk orang yang berdosa. Tuhan berikan berkatnya kepada orang yang dikenannya, siapapun dia, hitamkah, keritingkah, putihkah, sipitkah. Semua orang yang dikenan Tuhan karena Tuhan tidak melihat fisik, jasmani, casing, tapi Tuhan melihat hati. Katakan Tuhan melihat hati. Jangan ada dusta di antara kita, jangan simpen dosa di antara kita, karena Tuhan mencari orang yang dikenannya. Doa saya semua kita yang di sini adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Itu bagian kita untuk kita kerjakan sama-sama. Maka pasti Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Gak usah musingin Tuhan bagaimana caranya. Tuhan punya banyak cara menolong memberkati kita. Bagian kita adalah memusingkan kita bagaimana cara hidup kita. Tinggal laku perkataan sifat tabiat karakter kita. Apakah sudah berkenan di hadapan
Tuhan. Kalau berdosa maka terjadi ironi karena kekayaan yang dikumpulkan selama ini Tuhan suruhkan untuk diserahkan kepada orang yang dikenannya, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kita semua menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa kejahatan di hadapan Tuhan. Kitab Amsal itu menulis ada 6 yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 nanti baca di rumah. Kesombongan, lidah dusta, penumpahan darah, konflik, rencana jahat. Bahkan rencana jahat saja udah kekejian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebohongan, PHP, janji enggak dipenuhi, utang nggak bayar, itu kan termasuk di situ ya. Itu sebabnya ayo koreksi hidup kita, ini sudah akhir zaman. Kita harus sungguh-sungguh harus betul-betul memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menimbulkan pertengkaran, jangan jadi parbada lah gitu ya. Ada yang tahu? Ya sedikit-dikit berantem, sedikit-dikit konflik, nggak mau disalahin, ngomong keras dan seterusnya. Milikilah hati yang lemah lembut mengalah untuk menang. Katakan amin. Iya kan? Daud mengalah ya. Ketika abang-abangnya marahin dia, kamu ngapain ke sini? Aku tahu kehebatanmu dan juga kelicikanmu gitu ya. Dimarahin sama Eliab kakak tertuanya. Dan dia mundur menghindar dari kakaknya mengalah. Iya. Bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan itu pertanyaannya. So hari ini kita belajar bagaimana caranya. Yang pertama Ibrani 11 ayat 6. Yuk sudah tertulis di depan boleh kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi penting sekali iman itu kepada Allah. Tidak sekedar iman besar. Tapi juga harus iman benar. Beda tipis. Iman besar bisa memindahkan gunung. Tapi iman benar meskipun gunung tidak pindah. Meskipun aku sakit, meskipun aku masuk ke dapur api, meskipun aku masuk ke gua singa, Suri Sadra Mesa Abednego, Daniel. Iya, mereka masih berkata, terima kasih Tuhan Yesus, rencanamu besar bagi hidupku. Pasti engkau memberkati hidupku, kami bersyukur sama Tuhan. Tetap berkata, Tuhan itu baik. Katakan amin. Iya, hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan realita, kenyataan yang ada di pemandangan kita. Ya kan, ketika Petrus disuruh oleh Tuhan untuk berjalan di atas air, ia berjalan dengan iman dan ia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika pandangannya teralihkan kepada keadaan yang ada di sekitarnya, ada ombak, ada angin, aku bisa tenggelam, sudah mulai luruh imannya. Dan dia pelan-pelan tenggelam, untung ada Yesus. Bilang sama-sama, untung ada Yesus. Jadi anak-anak Tuhan itu selalu beruntung karena Tuhan Yesus. Iman adalah dasar hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sangat tegas sekali, jelas sekali Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman kita enggak mungkin, impossible, mustahil kita berkenan di hadapan Allah. Yang mau berkenan katakan amin. Iman harus kita miliki sungguh-sungguh. Ini penting sekali sebab iman itu menghubungkan kita dengan Allah, Allah dengan kita. Kalau kita terhubung dengan pemilik alam semesta, otoritas tertinggi di bumi dan di surga itu, maka akan baik-baik saja keadaan kita. Milikilah iman. Iman harus kita kejar, harus kita pupuk sedemikian rupa. Sehingga iman kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Habel mempersembahkan korban karena ia punya iman. Hidupnya tergantung, terhubung dengan Tuhan. Hati yang percaya, hati yang beriman.
Dan harus disertai dengan tindakan. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Tindakan kita apa? Ikuti, taati, setialah kepada perintah firman Tuhan. Ketika Tuhan ngajari kita dengan firman-Nya, ayo kembalikan persepuluhan. Kembalikan itu kepada Tuhan dengan setia, dengan taat. Perpuluhan. Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%. Tergantung sukacita, sukarela Bapak Ibu semua. Perpuluhan. Ya itu dia. Saya sebutnya perpuluhan ya, bukan persepuluhan. Kalau persepuluhan kayaknya dipatok 10%. Tapi kan ada orang yang lebih dari 10%. Maka saya lebih suka menggunakan istilah perpuluhan. Bisa 10, bisa 30, dan seterusnya. Kalau 5% bukan perpuluhan, per 5%-an. Dan itu enggak ada di Alkitab. Katakan amin. Kesetiaan dan ketaatan. Banyak orang berkata, aku ini baik di hadapan Tuhan. Tapi orang setia, siapakah yang mendapatkannya? Tuhan bilang gitu. Artinya kesetiaan, ketaatan itu menjadi barang langka. Kalau barang langka itu berarti harganya mahal. Limited edition gitu ya. Setia dan taat di hadapan Tuhan. Kalau orang baik banyak, karena orang baik bisa dipakai untuk pencitraan dirinya. Seolah-olah dia baik, tapi kedalaman hatinya, apakah dia setia, dia taat, kita enggak tahu. Yang tahu adalah Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kesetiaan, ketaatan sebagai bukti iman yang benar di hadapan Tuhan. Abraham taat setia luar biasa. 25 tahun ia menunggu Ishak anaknya, tapi suatu malam Tuhan berkata, serahkanlah, bawalah ke gunung dan korbankan Ishak. Dan dia dengan setia, dia taat melakukannya. Nuh setia taat membangun bahtera padahal bukan ahlinya. Kata Tuhan akan datang hujan banjir memenuhi bumi. Nuh enggak tahu apa yang terjadi di depan, tapi setia taat meskipun sukar, meskipun enggak masuk akal. Ayo hidup dalam iman yang disertai dengan perbuatan, kesetiaan dan ketaatan. Inti kekristenan adalah praktek iman, lakukan iman. Ya, tidak sekedar ke gereja memenuhi kursi tempat duduk ini, tapi sungguh-sungguh kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Gitu ya. Haleluya. Iman penting dalam kehidupan kita karena dengan iman yang kuat maka kita akan keluar sebagai pemenang dalam setiap proses kehidupan kita. Orang yang tidak beriman, gak berkenan di hadapan Allah, ia tidak mendapatkan kekuatan dari Allah. Sehingga proses sedikit saja dia rontok, dia hancur, dia jatuh. Tapi orang yang setia, yang taat karena ia punya iman kepada Allah, ia bangkit. Sebanyak dia jatuh, sebanyak itu pula dia bangkit. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah kemenangan. Percaya Tuhan, baca firman-Nya, lakukan firman-Nya, taati walau mahal, walau sulit, walau gak masuk akal. Setia terus dalam setiap pergumulan, dalam setiap proses kita. Doa dengan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan, ambil keputusan apapun, tanya sama Tuhan. Tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, tanda kita beriman kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sedang mencari orang yang beriman di hadapannya. Kalau ia datang lagi kali yang kedua, apakah aku dapati iman ada di bumi? Dan kita bisa menjawab, ya Tuhan, Engkau mendapati imanku kepadamu. Maka kita semua akan mengalami harpazo, terangkat. Yang mau harpazo katakan amin. Iya, terangkat menikmati kemuliaan Tuhan dalam surga yang kekal. Supaya kita beriman kepada Allah. Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Perjanjian lama Tuhan itu dikonotasikan di tempat yang maha tinggi. Yang tinggi ya, tempat tinggi, gunung, bukit, rumah yang tinggi dan seterusnya. Menara dan seterusnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan? Siapakah yang boleh berkenan datang kepada Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, di rumah Allah, di surga?
Mazmur 23 ayat 4 berkata, orang yang bersih tangannya, katakan bersih tangannya, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saya simpulkan kalimat Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ini, hidup dalam kekudusan. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan di tempat yang tinggi, di surga. Indah sekali. Saya mau masuk surga. Itu sebabnya saya harus jaga hidup kekudusan saya. Mata saya, pendengaran saya, perkataan saya, sifat saya, tabiat saya, tingkah laku saya, bisnis usaha saya. Semua kehidupanku, kehidupan kita. Benar, kudus, mulia, yang disebut kebajikan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang murni di hadapan Tuhan. Bersih tangannya, fisiknya, murni hatinya, inner side kita, dalaman kita. Ya karena Tuhan gak hanya sekedar casing saja yang berubah, tetapi dalaman kita, pikiran kita, processing unit kita, sistem operasional hati kita harus bersih, harus murni, kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, cepat-cepat bangkit minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan bilang sama kita, pergilah aku tidak akan menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Bilang kanan kiri, jangan berbuat dosa lagi. Katakan pada dirimu, jangan berbuat dosa lagi. Jaga hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita nggak boleh ada, ya tanah hati kita nggak boleh ada kerikil, ada batu-batu di sana. Nggak boleh ada tanaman semak duri, kekhawatiran, kebencian, batu kerikil, kepahitan. Ya kita harus mengampuni sesama kita. Banyak orang yang kalah di situ. Kesalahan suami udah 25 tahun yang lalu ketika kami layani masih diingat-ingat oleh istrinya gitu ya, harus dilepaskan pengampunan. Ada suami yang kami layani konseling, dia bilang ya, saya ini menjadi suami yang rasanya nggak berharga di mata istri. Lu kok bisa Pak, gimana? Masa tiap kali aku berkata, mami cantik, dia selalu bilang pret gitu. Nggak sekali-sekali Pak, sering kali begitu. Waduh saya tersinggung sekali digituin. Ayo para suami jangan mudah tersinggung. Kalau istrimu bilang pret nggak apa-apa, itu tanda cinta sama kalian. Iya kan? Iya nggak usah jadi marah oleh karena itu. Ya hidup dalam kekudusan menjauhi dosa. Itu penting sekali. Ya jangan lari di tempat, tapi seperti Yusuf yang lari menjauh dari tawaran istri Potifar gitu ya. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada siapapun di situ punya kesempatan. Tapi Yusuf tahu ada mata yang tak terlihat oleh matanya yang mengawasi dia. Ada CCTV dari surga melihat setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan kita. Hati-hati. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita dicoret dari kitab kehidupan. Ya, dihapus oleh Tuhan dari kitab kehidupan. Lalu bertobat, ditulis lagi nama kita. Jatuh lagi, dihapus lagi. Lama-lama kertasnya sobek bolong. Gak ada kesempatan lagi nulis nama kita di sana. Ya, ayo sangat hati-hati hidup kita. Tangan kita, fisik kita, jasmani kita, dan hati kita. Jaga hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Jauhi kejahatan, dosa, pelanggaran. Engkau punya kesempatan untuk korupsi misalnya gitu ya. Ayo jangan lakukan, ingat ada Tuhan Yesus, ingat surga dan neraka itu nyata. Jahat neraka, benar surga. Ya, saya pun demikian, saya masih kerja di sekuler, saya sangat hati-hati. Enggak boleh telat, karena kita dilihat oleh teman-teman kantor pekerjaan kita kan. Orang Kristen kok telatan, orang Kristen kok
malesan. Orang Kristen kok membantah atasan. Gitu. Iya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu memang tidak mudah hidup ini. Tapi percayalah upah kita dahsyat di surga. Kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Berusahalah, kitab Ibrani pasal 12 ayat 4. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu enggak otomatis tiba-tiba datang sama kita, tapi ada proaktif kita kejar sungguh-sungguh kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan, tak dapat melihat berkat Tuhan, tak dapat melihat mujizat Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kita semua dapat firman pagi hari ini. Kekudusan adalah identitas kita. DNA kita, DNA Tuhan Yesus, kekudusan, kebenaran, terang, berkat, jadi teladan. DNA kita. Kekudusan berarti kita berani memisahkan diri dari jahat, dari dosa. Berani berkata tidak kepada dunia, kepada ego, kepada hawa nafsu. Kekudusan hati dan fisik kita, tidak sekedar casing kita, penampilan kita, tapi dari dalam kita bertobat sungguh-sungguh. Ini membutuhkan perjuangan, ini membutuhkan disiplin, katakan disiplin. Itu sebab kita orang-orang Kristen anak Tuhan disebut discipleship, karena kita semua adalah murid disciples di hadapan Tuhan. Kekudusan bisa saja kita jatuh ya, dalam hal menjaga kekudusan kita bisa jatuh. Tapi kalau kita jatuh, bangkit lagi. Minta ampun sama Tuhan dan betul-betul semakin berusaha keras sekali untuk hidup dalam konsisten kekudusan itu. Anda perlu orang lain, Anda perlu sahabat, Anda perlu mentor rohani. Itu sebabnya saya menyarankan untuk kita tergabung dalam KUL, komunitas kasih. Saya bertumbuh dari KUL juga. Kalau saya mulai nyimpang, gak karuan hidupnya, gembala KUL sudah mulai deketin dan doakan. Sampai bertumbuh hari ini seperti ini adanya. Jangan tinggalkan komunitas kasih. Ayo terhisap. Jujur, siapa yang belum terhisap di KUL? Boleh angkat tangan. Semua sudah terhisap di KUL. Orang jujur disayang Tuhan. Ayo jujur, siapa yang belum? Enggak apa-apa, belum. Iya, ya ada beberapa ya. Terlibatlah di KUL, di situ kita dicari, digembalakan, difungsikan. Gitu ya, dalam proses itu kita dibentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh kelompok KUL kita semakin ditajamkan. Haleluya. Terakhir, hidup dalam kasih. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih itu bukan teori, kasih itu harus dipraktekkan. Janganlah lupa berbuat baik, memberi bantuan. Sebab bantuan, perbuatan baik, korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Enggak perlu muluk-muluk. Tuhan Yesus pernah mengajari kalau engkau mengunjungi orang yang paling kecil, itu pun engkau sedang melayani aku. Ketika aku lapar, engkau beri minum. Ketika aku telanjang, engkau beri pakaian. Engkau memberikan tumpangan, engkau mengunjungi, engkau menjenguk aku. Gitu ya. Kepada orang yang kecil itu. Ayo kita mempraktikkan kasih itu. Lihat sekeliling kita. Karena itu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di antara kita, di RT, RW, di keluarga kita, di gereja, di pekerjaan kita, ada orang-orang yang mungkin tersisih, termarginalkan gitu ya. Ayo mulai perhatikan itu. Di Citraya tempat kami tinggal tuh selalu ada orang tua yang dorong-dorong jual pisang gitu ya. Jadi kami
mencoba untuk mengasihi dia dan mempraktikkan dengan membeli. Karena kami lihat kok jarang sekali orang yang membeli dagangannya itu. Kami beli setandan, 2 tandan itu dan suka cita, senang banget Bapak itu. Gitu. Sudah tua renta gitu, dorong-dorong luar biasa. Ya, masih bekerja seperti itu. Hidup dalam kasih dan itu harus kita praktekkan. Dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Hidup berkenan menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Katakan amin. Haleluya. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Yesus dahsyat. Kami berdoa kepadamu, menundukkan mata kami, kepala kami di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kami ini adalah karena anugerah. Anugerahmu, kasihmu lebih dari hidup. Engkau melawati seluruh umatmu, jemaatmu di tempat ini. Dari depan sampai ke belakang, samping kiri, samping kanan, setiap tempat duduk. Kami janji di hadapan Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, pengampunan-Mu. Atas dosa, pelanggaran, kejahatan, ucapan kami, perkataan, pikiran, angan-angan kami, hati kami, tingkah laku perbuatan kami. Kuduskan kami, tangan kami, murnikan hati kami, ampuni dosa kami. Engkau sedang berperkara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Semerah grimisi, semerah kain kesumba. Engkau ampuni dan Engkau putihkan. Seputih salju, seputih bulu domba. Kami berjanji menjaga hidup kami. Berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi dosa, kejahatan. Hidup kami akhirnya memuliakan nama Tuhan. Bonus-bonus Tuhan sediakan bagi anak-anak-Mu. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sekolah, pendidikan, pelayanan, dan masa depan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku penyembahanmu, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatimu. Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari bangkit berdiri dan katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Angkat suaramu, angkat janjimu, angkat tanganmu.
dengan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Yesus, oh itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Taruh tangan kanan di atas kepala kita. Ini kami hamba-Hamba-Mu. Biar pujian ini tidak sekedar keluar dari mulut kami, tetapi menjadi doa permohonan kami yang sangat kepada Tuhan. Jadikan kami hamba yang berkenan selalu di hadapan Tuhan. Amin. Karena hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Maka kekayaan bangsa-bangsa Engkau alirkan bagi anak-anak-Mu semua tanpa batas. Setiap hari mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Baik, Tuhan berkati, silakan duduk. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 19 April 2026. Ibadah Banten Women Revival diadakan pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 6 sore bertempat di GBI Modern Land. Ibadah akan dilayani oleh PDM Gracia Tirtawirya dengan tema Rise, Ready for Revival, mengundang setiap wanita Kristus untuk hadir dengan dress code kebaya. Ibadah healing diadakan pada hari Rabu 22 April 2026 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Bagi Anda yang rindu menabur untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land atau scan kris pada layar Anda dan dengan menambahkan angka 2 pada nominal terakhir, contoh Rp100.000 2. Ibadah gabungan Banten Youth Revival Rayon 3 diadakan pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 7 malam di GBI Modern Land dengan tema Living as Jesus Live bersama Pendeta Dr. Doni Lubianto, mengundang anak-anak muda yang berusia 17 hingga 25 tahun untuk bersama alami lawatan Tuhan. Mari kita membawa persembahan persepuluhan atau persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari ini siap terima bonus? Boleh lambaikan tangan yang siap terima bonus. Haleluya, colek kiri kanannya siap-siap terima bonus. Tapi harus ada 3 hal yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Kalau mau terima bonus, yang pertama hidup dalam iman, amin. Yang kedua hidup dalam kekudusan, amin. Yang ketiga hidup di dalam kasih. Nah kalau 3 ini kita lakukan, firman Tuhan dari berkata, siap-siap terima bonus. Haleluya, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Insinyur Handoyo STH. Di ibadah 1, di ibadah yang kedua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Diberkati penggembalanya sebagai Kasuk 3G, pelayanan di Rangkas Maja diberkati Tuhan. Haleluya. Untuk informasi, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Nelayan dan Ibu Gembala kita melayani di GBI Perumpung. Mari kita terus dukung dan doakan supaya pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita jadi berkat buat 2 tempat ini ya. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, kami mau menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa. Kalau ada boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir?
Ada? Jangan terlalu fokus dengan anak sekolah minggunya Bapak Ibu. Sampai lupa ada yang baru gitu ya. Ada yang baru Bapak Ibu? Boleh angkat tangan yang baru ada? Oh tidak ada ya. Oke, kita doakan supaya di minggu-minggu yang akan datang, biar terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa, termasuk bilangan jiwa-jiwa yang baru di gereja kita. Oke, sambil adik-adik boleh, tapi jangan berisik ya adik-adik, masih pengumuman ya. Tolong diatur barisannya ke arah sini ya, sambil kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, baptisan air akan diadakan setelah ibadah ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sudah mengisi formulir baptis ataupun belum mengisi tapi rindu untuk dibaptis, jangan lupa setelah ibadah ini selesai nanti akan ada pengarahan terlebih dahulu, baru nanti akan masuk di sakramen baptisan air ya. Jadi nanti cepat-cepat ya buat semua yang sudah mendaftar untuk dibaptis. Tadi yang sudah masuk datanya ada 7 orang ya, tapi mungkin masih akan bertambah terus. Nanti kita terus berdoa supaya nanti buat yang menyerahkan diri untuk dibaptis, supaya benar-benar menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh untuk Tuhan ya. Wah ternyata banyak banget yang di ibadah kedua, nggak muat ya. Waduh ini. Oke lanjut untuk pengumuman yang berikutnya, ada doa terobosan GB3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu 22 April 2026 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang bagi setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk hadir dalam doa terobosan ini. Yang berikutnya doa pagi kita ada di tempat ini di hari Sabtu 25 April 2026 jam 5 pagi. Mengundang bagi setiap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk boleh hadir di dalam doa pagi ini. Yang berikutnya buat anak-anak muda jangan lupa ibadah youth kita untuk Sabtu besok tidak ada di tempat ini. Karena kita akan bergabung bersama-sama dengan cabang ranting yang ada di Rayon 3. Kita akan ada ibadah Banten Youth Revival Gabungan yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 April 2026 jam 19 atau jam 7 malam di GBI Motherland. Mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Disediakan jemputan ya teman-teman ya buat anak-anak muda. Yang mau ikut bayar gabungan katakan amin. Ya jadi kita siapkan jemputan ada 2 ya kita siapkan. Jadi teman-teman nanti langsung cepat-cepat daftar ya. Oke yang berikutnya ibadah minggu depan Minggu 26 April 2026. Ibadah 1 dan yang kedua akan dilayani oleh Bapak PDM Nathanael Chandra. Untuk ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Darwanto. Yang berikutnya hari ini akan diadakan latihan tamborin pukul 11.30 sampai 12.30 bertempat di ruang JC. Bagi yang sudah mendaftar dan ada yang mau ikut bergabung dengan usia 12 tahun ke atas nanti boleh bergabung bersama-sama. Karena waktunya cuma 1 jam jadi mohon cepat ya jangan kemana-mana bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar ataupun yang mau bergabung di kelas tamborin. Dan yang terakhir hari ini kita akan sama-sama membawa persembahan kita, persembahan umum dan persembahan diakonia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan tadi saya ganti. Tadi pengumumannya tadi persepuluhan Pak Handoyo tadi bilang kita ganti persembahan perpuluhan ya. Jadi kita ganti ya kalau persepuluhan sepersepuluh. Jadi kita ganti namanya menjadi persembahan perpuluhan. Nanti boleh maju ke depan memasukkan di kotak yang sudah disediakan. Demikian pengumuman di hari ini. Mari kita memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan nanti pada saat persembahan nanti dijalankan. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di ibadah yang kedua kami boleh rasakan lawatan Tuhan. Kami boleh rasakan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami juga sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Insinyur Handoyo STH. Biar kiranya Tuhan kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bahkan kami semua boleh diberkati pulang dari tempat ini. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi sewaktu kami datang. Tapi kami pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan.
Sekali lagi kami mengangkat tangan kami terus berdoa buat hamba-Mu. Biar Tuhan terus menyertai hamba-Mu. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu di dalam pekerjaannya. Terlebih di dalam pelayanannya. Sebagai kasub di 3G Tuhan kami berdoa. Biar Tuhan terus bawa naik tidak pernah turun. Tuhan bawa terus Tuhan menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor Tuhan. Itu terjadi Tuhan. Berkati Bu Rentina berserta dengan kedua anak. Berkati Tuhan dalam segala kehidupannya ya Tuhan. Pulang dari tempat ini hamba-Mu dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan umum, persembahan diakonia. Bahkan umat-Mu yang dengan setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Lewat persembahan perpuluhan Tuhan kami berdoa. Biar Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami berkata biarlah terbuka pintu-pintu surga. Untuk mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan. Terjadi Tuhan dan dialami oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap memberi boleh sama-sama katakan amin. Sebentar ya Bapak Ibu, aku mau minta tolong, kemarin kami ngadain lomba mewarnai. Nah, mau dibagiin hadiahnya di sini. Pertama mau minta tolong dulu untuk Bapak Charles membagikan hadiah di kelas Madia. Ada Bapak Charles di sini. Oh, ada Pak. Minta tolong Pak yang megang Madia. Kakak mau sebutin ya, Daniel, Kathleen tadi udah pagi soalnya dia siang nggak bisa, sama Juan, Gerald, sama Ani. Itu miniatur Kak. Madia. Enggak itu. Yang megang Madia mana tadi? Ayo Jason. Ayo adek yang namanya Daniel kesini ke tengah. Daniel, Juan, Gerald sama Ani. Sini. Ya berdiri di situ. Daniel di sini juara 1, juara 2-nya udah, terus Juan 3, Gerald harapan 1, Ani harapan 2. Oke kasih Bapak Charles dulu. Ini lomba mewarnai kelas Madia. Ya. Silakan
Daniel. Lanjut Bapak, juara 2-nya udah tadi pagi, sekarang juara 3. Ada Juan. Ya. Juara harapan 1 ada Geral. Salam dulu. Nah, harapan 2 ada Ani. Oke, Pak Charles boleh minta tolong di tengah dulu. Mana dokumentasi? Oh, udah ada di situ. Kak, di tengah Pak, maaf Pak. Nah, yuk pegang pialanya. Pegang pialanya sama ininya. Gambarnya kasih tunjuk. Gambarnya di depan. Ini pegang. Nah, ayo. Iya, lihat dulu di situ. 1, 2, 3. Oke, yuk deh langsung aja deh turun ke bawah ke sekolah minggu. Oke, terima kasih Bapak Charles. Sekarang kelas Pratama Bapak Sutaya minta tolong maju ke depan untuk memberikan hadiah. Masih lomba mewarnai. Yang juara pertama ada Gafrel, ayo ke depan. Terus Dina yang kedua, Dini yang ketiga. Harapan ada Lemuel sama Liora. Harapan 1 Lemuel, harapan 2 Liora. Ditulisnya Liora doang. Iya itu Liora yang itu. Ini Liora, ya sini. Lemuel di sini Lemuel. Oke, yuk Bapak silakan. Hah? Mana Sani? Itu punya siapa? Ya, ayo bagi dulu Gafrel. Ini dipegangin aja, ini dipegangin. Nah, ayo lanjut. Dina. Dipeluk. Nah, dipegang. Iya, lanjut. Itu siapa? Ini dulu. Dini. Pialanya mana, Dek? Udah, sini dulu enggak apa-apa. Ini sini. Nah, pegang Lemuel. Nah, Liora mana punya Liora? Masih Bapak. Liora tinggal punya Liora, mana Liora? Punya Liora Kak, sini bawa ke depan Liora. Pegang gambarnya. Ayo tinggal punya Liora, lanjut lagi. Ya itu. Bukan. Liora mana? Gambarnya. Liora apa Maria? Oh, sorry Dek. Sorry banget sebesar-besarnya. Ternyata salah ya. Naik ke atas. Maklumlah ya, memang jurunya kebanyakan. Geser ke situ. Liora. Nggak, Maria. Mana Maria? Maria kelas Pratama. Maria, ayo Maria. Cepat maju. Kasih Bapak saya. Maria salah sayang sini. Ayo Bapak boleh ke tengah dulu Pak untuk foto. Ayo Lemuel geser. Lihat kameranya di situ. Dina, Dini lihat situ. Ayo senyum. Ini kamera ini. Maria lihat ini. Ini. Nah, ayo silakan turun ke bawah langsung ke sekolah minggu ya. Lanjut, terima kasih Bapak Sutaya. Balita, minta tolong Om Supri untuk memberikan balita. Masih lomba mewarnai, ada Ivana juara 1, Seren juara 2, Bona juara 3. Harapan
Yang pertama yang juara ada Evan, yang kedua Alona, yang ketiga Efran. Ya di situ. Bona mana Bona? Sini di sebelahnya. Efran terakhir di situ. Alona di sini. Kedua. Evan mana Evan? Sini. Bona sini Bona. Seren samping Ivana yang benar. Ayo ibu sini. Kakak mewakili adeknya aja sini kakak. Adeknya nangis. Evan sini. Harapan 1. Kakaknya aja di sini kakaknya aja. Kalau nggak adeknya dibiarin di atas. Oma sama kakaknya udah oke. Mana hadiahnya? Juara pertama. Ayo Ivana. Bawa aja gitu sayang. Ayo yang kedua. Yang kedua Seren. Seren. Itu ya betul, rumah adat Karo. Kasih Om Supri. Yang ketiga Bona. Bona. Rumah adat Papua kalau nggak salah. Iya itu benar. Lanjut lagi, harapan 1 ada Evan. Kasih Om Supri, dia dapat ini, Om Supri. Iya benar. Ada tanya di situ. Kan udah dibawa. Ayo Evan. Evan ini Evan. Evan yang di Minang. Maaf. Ada Evan mana? Gambarnya Evan. Hah? Di dalam buku gambar. Mana deh? Coba lihat dulu. Enggak punya Evannya mana? Evannya. Mana buku gambarnya? Yang mana? Coba lihat sini. Biarin aja. Udah kasih yang ada dulu Kak sambil nyari. Kasih dulu. Bentar ya, punya Evan ya, juara kok, juara. Ketinggalan di bawah. Wah, marah. Ya jadi bapaknya marah ini. Ayo, lihat kamera situ. Kasih jempolnya aja. Oh ya, nih, pegang aja dulu. Foto ya. Angkat jempol. Senyumnya mana? Efron, lihat situ. Cengir, giginya mana? 1, 2, udah. Oke, ya, turun pelan-pelan. Oke, belum mau satu lagi. Turun sayang. Ayo terakhir lomba miniatur. Om aja. Terakhir Om Supri minta tolong lomba miniatur. Yang pertama ada Naomi juara 1, Shena juara 2, Cia juara 3, Harapan juara 1, ada Zoe 2, Olin. Ayo, Jo. Iya. Sini, terakhir situ Agus sini. Om, kamu pegang deh. Nih, ini dong. Bisa. Pegang, ya. Kak, itu 1 Kak. Naomi itu Om, Naomi yang ujung.
ya, yang lain bubar. Siap. Ya. Siapa? Siapa tadi? Aduh, sorry Om. Lihat kamera situ ya. Lihat situ terakhir. Ya, turun. Oke Om, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Lebih meriah lagi sambil makin beri tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu kita luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya Dengan iman. tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak sekali lagi, sehingga Yesus dahsyat, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yes, haleluya. Yesus dahsyat. Dengan iman kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih karunia anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan lebih daripada pemenang. Bersama-sama berkata, amin, haleluya. Sampai jumpa minggu depan, shalom.